everyone always talk about how to be alone, how to be this, how to be that, bagaimana caranya menjadi high value, gimana caranya begini begitu yang lagi berseliweran di sosial media. Tapi menurut aku nggak ada yang pernah bahas harga yang harus dibayar kalau kalian berhasil berada di level itu. Dan di sini aku mau jelasin versi aku setelah aku dari SMK itu belajar soal self improvement, dan aku mencoba semua tips dari beberapa coach yang berbeda, sampai pada akhirnya aku sudah berada di titik aku tuh udah tahu apa yang harus aku lakukan tanpa lagi aku bergantung ke coach-coach self improvement, self development gitu. Karena menurut aku kalau kalian terlalu banyak mengonsumsi konten-konten seperti itu, bukannya kalian malah terbantu, kalian bisa jadi terlalu banyak berpikir dan jadinya overload kayak gitu. Jadi menurut aku kalian itu harus mencari satu atau dua coach atau content creator yang memang menurut kalian kehidupannya tuh pengen kalian jalani dan kalian merasa resonate, kayak kalian kalau dengerin apa yang mereka omongin tuh kayak nyambung aja kalian sama mereka. Kalian harus cari dulu coach atau spiritual self development content creator, satu atau dua atau tiga, jangan terlalu banyak, jangan semua kalian dengerin gitu loh, kalau nggak kalian jadi overload. Dan ini yang aku rasain, dan sekarang aku lagi detox dulu dari hal-hal seperti itu. Aku detox dari melihat konten-konten self development, self improvement kayak gitu, karena itu buat aku malah jadi banyak kepikiran, aku jadi overthinking yang benar itu gimana. Karena kadang setiap konten kreator apa yang mereka share itu beda-beda, jadi kalian tuh harus memilah dulu, memilih siapa konten kreatornya, baru kalian ikuti dan baru kalian jadikan itu pedoman hidup. Tapi percaya sama aku, setelah kalian udah konsisten melakukan itu, lama-lama kalian akan terlepas dari mentor-mentor ini dan kalian itu akan menjadikan diri kalian mentor sendiri. Kalian gak akan bergantung ke mereka lagi. Tapi memang ini butuh step yang panjang, jadi nggak langsung berhasil gitu. Harus ada kegagalan dulu, kalian harus ngerasain yang namanya overthinking, kecemasan. Itu bakal kalian rasain kalau kalian sudah berada di step kalian itu mau serius sama diri kalian dan kalian udah mulai ngelihat konten-konten self improvement, self development. Kalian akan mengalami hal-hal seperti itu sampai akhirnya kalian benar-benar bisa memilah konten kreator siapa yang bakal kalian jadikan pedoman. Dan lama-lama kalau kalian udah berada lebih dari level itu, kalian itu udah nggak bergantung lagi sama coach ini. Kalian udah resonate sama diri kalian sendiri dan kalian udah akan menemukan ketenangan di diri kalian sendiri. Karena kenapa orang-orang pada suka ngelihat konten self improvement, self development itu karena mereka tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan diri mereka sendiri kan. Makanya kalau mereka harus mencari tahu di orang lain. Dan ketika kalian udah nyaman dengan diri kalian sendiri, kalian udah resonate, kalian gak akan perlu lagi coach-coach seperti itu dari orang lain, karena diri kalian tuh udah ngerti apa yang kalian mau dan apa yang harus kalian lakukan gitu loh ya. Ini yang aku maksud itu konten kreator yang self development, self improvement yang tentang diri sendiri, bukan coach yang soal bagaimana cara public speaking, bagaimana cara, bukan yang itu. Karena kalau yang itu jelas kita harus punya coach, kita harus berguru sama banyak orang karena itu skill. Sedangkan yang self improvement itu kayak lebih ke skill memahami diri sendiri. Nah itu, kalau kalian udah resonate sama diri kalian, kalian bakal lebih mudah untuk tahu apa yang harus kalian lakukan tanpa melihat coach-coach seperti itu. Karena aku bilang juga ya, coach-coach seperti itu juga bisa menghasilkan rasa ketergantungan. Kayak ketika kalian berhasil mengambil sebuah keputusan dari konten kreator apa gitu, nanti kalau kalian lagi berada di terpuruk kalian pasti ketergantungan sama konten kreator ini. Kalian pasti akan nyari lagi konten kreator ini untuk memecahkan masalah kalian, dan itu yang terjadi di aku. Jadi aku belajar masalah self improvement ini sampai pada akhirnya aku bisa berdiri di atas keyakinanku sendiri dan aku tidak bergantung lagi ke mereka. Tapi ya begitu, memang prosesnya itu lama
Dan juga aku mau kasih tahu harga yang akan dibayar kalau kalian udah mulai serius sama self improvement, yaitu kalian akan lebih susah mencari teman. Kalian bakal susah mencari teman, relasi kalian tuh bakal lebih sempit, kalian bakal lebih pilih-pilih. Dan kalau kalian itu belum sadar tentang diri kalian sendiri, kalian tuh bakal bertanya-tanya, kenapa sih kok aku nggak bisa cocok sama semua orang ya, kenapa sih kayaknya aku kalau nongkrong sama orang ini kayaknya aku merasa berat gitu, aku merasa kayak ada yang salah. Terus kenapa sih aku nggak bisa asik kayak orang-orang lain, kenapa sih aku nggak bisa senang-senang kayak orang lain. Kalian tuh pasti akan menanyakan itu, dan itu adalah harga yang harus dibayar. Kalau kalian udah mulai serius sama self improvement, itu harga yang harus dibayar, karena itu seleksi alam. Kalau kalian udah mulai serius sama diri kalian mau berkembang, akan terjadi seleksi alam. Kalian tuh nggak akan bisa cocok lagi sama orang-orang kayak gitu, orang-orang yang average people, orang-orang yang masih biasa aja, orang-orang yang masih belum masuk ke step yang sedang kalian jalani. Kalian bakal merasakan kesepian, kalian akan merasa tidak cocok dengan banyak orang, dan menurut aku itu bisa bikin frustasi juga, karena aku juga pernah frustasi karena hal itu. Kalian merasa kayak kalian tuh berbeda dari banyak orang, kalian merasa kayak kalian akan terus menanyakan ke diri kalian sendiri, aku nih salah apa benar sih, sebenarnya aku nih apa sih, aku nih sebenarnya mau apa sih, aku nih arahnya mau kemana sih. Pertanyaan itu akan terus berlanjut di pikiran kalian kalau kalian udah mulai serius sama diri kalian sendiri. Itu yang harga yang harus dibayar, dan kalian akan mengalami spiritual awakening juga, dimana itu juga nggak mudah. Aku susah menjelaskan karena kalau kalian udah berhasil melewati itu semua, kalian tuh bakal berada di fase yang damai. Fase damai itu dimana kalian tuh nggak punya energi untuk menjelaskan diri kalian ke orang lain, dan itu juga salah satu harga yang harus dibayar. Kalian tuh bakal malas banget untuk menjelaskan diri. Ketika kalian ada problem sama orang dan kalian merasa bahwa problem ini tuh nggak worth it, kalian tuh pasti bakal nggak ada energi untuk merespon gitu, untuk menjawab, bahkan untuk membela diri kalian sendiri, menjelaskan diri kalian sendiri. Kalian tuh bakal malas, kayak ya udah, kalau kamu berpikir kayak gitu ya udah silakan. Kalian bakal berada di step kayak gitu, dan bakal banyak proses di jalan kalian yang harus kalian bayar kalau kalian udah serius sama diri kalian sendiri. Terus kalian juga udah nggak ada energi lagi untuk melihat ke masa lalu, mengulik-ulik masa lalu, merasa bersalah, merasa menyesal. Kalian tuh udah bakal nggak ada energi, dan kalian tuh bakal lebih damai, lebih resonate sama alam semesta. Kayak kalian itu lebih suka bengong, tapi bukan bengong yang kayak kosong gitu ya, tapi kayak kalian tuh ngelihat kayak alam, tumbuhan tuh kalian tuh kayak bisa ngeliat, terus kalian kayak meresapi gitu loh. Kalian tuh damai ngelakuin itu. Mungkin di mata orang lain kalian tuh kelihatan aneh, tapi kalian tuh damai ngelakuin itu. Kalian diam itu bukan karena kalian depresi, tapi karena kalian tuh udah bersatu dengan energi alam semesta gitu loh. Lihat alam semesta tenang, damai, flow, tidak kayak mereka nggak berisik kayak orang-orang, mereka damai, mereka kayak ada kehidupan sendiri, mereka di dunia sendiri. Dan kalian tuh kalau udah resonate dengan energi alam semesta, kalian tuh akan seperti itu juga. Kalian bakal lebih betah untuk menatap alam daripada kalian ngobrol sama 5, 6, 10 orang nongkrong. Kalian bakal lebih merasa damai melihat alam. Kalian ngelihat daun gerak ketiup angin, kalian ngerasain angin yang menerpa kulit kalian, oksigen yang kalian hirup, suara-suara merdu yang kalian dengar lewat telinga kalian. Kalian tuh bisa meresapikan, dan kalian tuh bisa mendalami hal itu. Kalau kalian sudah berada di step kayak gitu, kalian akan merasakan hal seperti itu, dan kalian pasti akan dianggap aneh, dianggap tidak asik, dan kalian bakal dijauhi sama orang-orang yang memang udah gak resonate sama kalian, udah gak sefrekuensi sama kalian. Dan itu adalah harga yang harus dibayar. Jadi kalian harus mulai berdamai dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan ketenangan kalian sendiri, dan jangan bergantung validasi dari orang lain. Jadi orang lain itu pasti bakal menganggap kalian tuh aneh.
kalian bakal nganggap diri kalian aneh, terus mungkin nganggap diri kalian itu drama, kayak terlalu sensitif, terlalu baper, padahal bukan masalah itu, cuman mereka kan orangnya nggak ngerti, jadi kita juga nggak perlu menjelaskan gitu loh. Dan itu adalah hal yang harus dibayar, dan itu semua berdasarkan dari pengalaman aku. Jadi ya begitulah, aku rasa nggak semua content creator menjelaskan ini, dan aku di sini mau menjelaskan itu. Thank you for watching and see you guys in my next documentary video. Bye bye.